Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik? Tentu saja baik dong. Nah, mari kita mulai ibadah hari ini adik-adik. Walaupun cuma melalui online, tapi kita bersyukur kita bisa ibadah bersama-sama. Ting. Nah, hari ini kita akan memuji, muliakan nama Tuhan. Siap memuji Tuhan adik-adik? Hari ini kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, mari kita selamat bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Jangan lupa lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Walaupun tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memuji muliakan nama-Mu, mau beribadah juga. Kiranya Tuhan selalu hadir di dalam hati kami dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan bersorak-sorak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yeay. Siap memuji muliakan nama Tuhan adik-adik? Mari kita pujikan lagu Bapak Abraham. Ayo semuanya mengikuti gerakannya Lo Sesela dan Lo Seyanti ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
Gimana nih adik-adik? Masih semangat puji muliakan nama Tuhan? Masih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose Windy, mari kita pujikan lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Semuanya bangkit berdiri lagi ya, ikuti Lose punya gerakan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Minggu keberapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Wah, minggu kelima. Hai, hampir lupa loh mau sapain semua yang ada di rumah. Selamat pagi. Hei adik-adik, gak berasa loh. Minggu ini adalah minggu kelima di bulan Agustus. Dan Ebenezer, Journey of My Faith, pada saat ini akan memasuki minggu yang kelima. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Nah, sebelum kita memulai, kita mau dengarkan ceritanya, kita akan terlebih dahulu berdoa ya. Ayo kita satu di dalam doa. Kami sangat bersyukur buat pagi ini Tuhan. Tuhan mengizinkan kami menikmati anugerah-Mu di minggu kelima. Terima kasih buat pagi ini, kalau masih ada kesempatan buat kami sama-sama mengikuti ibadah online. Terlebih secara khusus kami boleh menikmati waktu spesial kami. Kami akan bersama-sama kembali mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang akan menolong setiap kami, menyiapkan hati kami dengan baik, telinga kami, pikiran kami, semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Berkati Lose Windy yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan di pagi ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, ayo kita sama-sama katakan, amin. Minggu kelima di mana perjalanan iman kita pada saat ini Lose akan menyampaikan tema cerita iman dan perbuatan. Siapa sih tokoh yang akan diangkat dari cerita Alkitab pada pagi ini?
Lo Samindi percaya? Pasti semuanya mengenalnya. Tokoh ini tidak asing. Tokoh ini sangat dikenal oleh semua kalangan. Dari anak kecil, anak remaja, pemuda sampai ke orang tua. Tadi ada lagunya loh yang sempat kita nyanyiin. Nah, bapak ini adalah seorang bapak yang punya nama beken, nama top lah. Dia adalah bapak orang beriman. Ayo siapa? Siapa yang bisa jawab? Masih ingat nggak tadi ada lagu tuh yang dinyanyiin sama Losa Sela sama Losa Yanti? Na 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 na. Yeay, betul. Bapak Abraham. Apa sih yang bisa kita dapat dari cerita dari Bapak Abraham ini? Nah, seperti yang kita tahu, Bapak Abraham itu pernah menantikan sebuah janji dari Tuhan bersama Ibu Sarah. Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak kepada mereka berdua. Dan penantian itu atau waktu yang ditunggu itu bukanlah waktu yang sebentar adik-adik. Cuma sehari, 2 hari atau 1 minggu, bukan. Atau 1 tahun, bukan. Tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tetapi karena ketaatan dan kesetiaan Bapak Abraham dan Ibu Sarah, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi. Nah, Tuhan menganugerahkan seorang anak. Ada yang tahu nama anaknya? Ishak. Ishak. Nah, ada yang tahu nggak arti nama Ishak itu apa? Ayo, siapa yang tahu nama Ishak artinya apa? Ishak itu artinya tertawa. Wah. Nah, cerita dari Bapak Abraham, lo mau sampai ini. Ketika itu Tuhan memanggil Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham menyaut, ya Tuhan, firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah Abraham dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," jawab Abraham, "Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran bagi Tuhan?" Jawab Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu. Wah, kalau kita melihat nih,
Pasti Abraham sangat sedih melihat anaknya akan dipersembahkan. Tetapi kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Dia merelakan, dia mempersembahkan persembahan terbaiknya buat Tuhan, yaitu anaknya yang tunggal satu-satunya. Nah adik-adik, saat ini diikatnya Ishak dan diletakkan di mezbah itu, yaitu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Betapa senangnya Abraham mendengar apa yang dikatakan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah adik-adik, setelah korban bakaran diberikan kepada Tuhan, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Wah, firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham akan diberkati berlimpah-limpah. Siapa sih yang gak mau diberkati berlimpah-limpah sama Tuhan? Semua mau kan? Loso Windy aja mau, tapi ada syaratnya tuh. Syaratnya mau dengerin firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, dari kisah Abraham ini kita mau belajar satu hal yang sangat berharga. Abraham memiliki sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Ishak, anaknya satu-satunya. Ketika Tuhan menguji Abraham, kamu serahkan anakmu, kamu jadikan korban, kamu berikan kepadaku. Dan tidak pakai mikir, Abraham menyiapkan Ishak untuk menjadi korban bakaran. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan justru mengetahui nih bahwa Abraham itu benar-benar setia, benar-benar taat. Nah, satu hal yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi Abraham nih punya sesuatu yang berharga, tapi dia mau memberikannya buat Tuhan. Sama dengan kita adik-adik, kita pun mau belajar seperti yang dilakukan Abraham. Apa sih yang spesial ada di dalam hidupnya kita? Apa sih yang berharga di dalam hidupnya kita? Coba apa? Kalian pintar? Kalian kaya? Kalian cakep? Kalian cerdas? Tapi apa yang bisa dilakukan oleh kepunyaan yang hebat-hebat dari kalian itu?
Apakah bisa kita belajar seperti Abraham mempersembahkannya untuk Tuhan? Satu hal juga kita mau belajar nih, satu ketaatan dari sosok Ishak. Ishak adalah anak yang patuh. Ketika papanya mau korbankan dia tidak menangis, dia tidak menjerit, dia tidak mengeluh. Dia tahu papanya melakukan semuanya ini untuk Tuhan. Dia dengar-dengaran, dia hanya terdiam. Hebat kan taatnya si Ishak itu. Loso Windy mau ceritakan nih, dua tokoh yang ada di Indonesia, dua sosok perempuan yang Loso Windy kagumi ya. Loso Windy ngefans sama dua orang ini. Yang pertama namanya Ibu Heni Kristianus, yang kedua Bunda Avanti. Bunda anak ya, Loso Windy nyebutnya. Siapa sih itu? Ibu Heni itu, Ibu Heni Kristianus. Dia seorang anak Tuhan dan dia mau dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati Indonesia, anak-anak Indonesia. Nah, melalui Ibu Heni Kristianus ini, maka berdirilah Yayasan Tangan Pengharapan, di mana Yayasan Tangan Pengharapan ini banyak anak-anak di pedalaman sana yang susah mau sekolah, gak punya uang, gak ada tempat sekolah. Gimana mau belajar coba? Tapi Tuhan melihat seorang Ibu Heni dipakailah oleh Tuhan melalui pelayanan Ibu Heni Kristianus, dan melalui beliau banyak dukungan anak-anak Tuhan dari berbagai tempat wilayah. Akhirnya anak-anak yang ada di pedalaman itu bisa sekolah karena disiapkan fasilitas tempat sekolah, bangunan ya, buku-buku, seragam, dan terlebih guru. Karena di pedalaman itu ada adik, gak gampang ada guru. Karena di sana itu tentunya gajinya kecil, banyak orang-orang yang tidak mau jadi guru di sana. Tapi melalui Yayasan Tangan Pengharapan ini tersedialah guru dan bisa mengajar anak-anak yang ada di pedalaman. Kerinduan Yayasan Tangan Pengharapan itu akan melahirkan sosok-sosok anak-anak bangsa yang pintar dan cerdas, yang kelak akan menjadi pemimpin yang hidupnya takut akan Tuhan. Luar biasa kan? Nah, ini dia tempat-tempat sekolah yang dibangun ya, salah satunya ya. Sekarang kita mau dengar nih cerita tentang seorang Bunda Ana nih. Bunda Ana itu mendirikan Wisma Kasih Bunda. Ada apa sih Lose di Wisma Kasih Bunda? Wisma Kasih Bunda itu ada adik, banyak sekali anak-anak yang cacat, yang dibuang orang tuanya. Anak-anak yang gak punya orang tua. Tapi karena seorang Bunda Ana itu punya kasih Tuhan, melihat ada belas kasihan, karena kasih Tuhan ada di dalam hidupnya, maka seorang Bunda Ana ini mendirikan Wisma Kasih Bunda untuk mereka, agar anak-anak itu tidak terlantar, anak-anak itu diadopsi, anak-anak itu dipelihara. Loso Windy percaya karena Ibu Heni dan Bunda Ana ini punya hati yang taat sama Tuhan, makanya mereka bisa mengerjakan bagian ini di dalam kehidupan mereka. Inilah salah satu yayasan yang didirikan oleh Bunda Ana ya. Kita melihat nih ada anak yang cacat nih lagi nyanyi. Nah, kita mau lakukan sesuatu yang keren nih. Apa aja sih salah satunya? Kita sebagai anak-anak nih bisa mencontoh nih hidupnya si Ishak. Kita mau belajar menjadi anak yang patuh dan dengar-dengaran. Bukan hanya kepada papa dan mama, tetapi sama guru-guru di sekolah. Karena kalau saya itu pernah ya dengerin si Peter itu lagi ngesum nih. Aduh, berisik kayak di pasar. Dibilang gurunya buka kamera, ada yang tidak buka kamera. Ayo, jangan berisik, masih kesana kemari. Ada yang lari-lari, nggak fokus ngezoomnya. Nah, gimana tuh? Jangan dicontoh ya. Terus kita juga bisa nih melakukan bagian kecil yang mungkin orang lain nggak tahu. Kalian punya uang jajan, bisa kan belajar untuk nyisihin dikit aja. Taruh di celengan, ditabung, buat apa sih Lose?
nabung itu lebih baik buat beli jajan. Iya, boleh beli jajan. Tapi ketika kita mau melakukan bagian ini, kita melihat ada orang-orang yang di luar sana banyak yang susah. Mungkin teman kita, keluarga kita, gak menutup kemungkinan loh. Tiba-tiba mama papanya kita lagi susah, tapi kalian punya celengan, hari itu gak ada uang. Tuhan tolong ingatkan kalian, kamu punya celengan, bisa dibuka kan? Bisa bantu mama papa atau orang yang sedang kekurangan. Itu kan sesuatu yang spesial banget gitu. Terus kita juga bisa belajar untuk terlibat di dalam pelayanan misi. Pelayanan misi itu apa loh, Pelayanan misi itu seperti pelayanannya Ibu Heni dan Bunda Ana. Nah, walaupun kita tidak terlibat di dalam yayasannya, kita sebagai anak Tuhan punya mulut, punya hati, punya pikiran. Kita gunakan untuk berdoa, mendoakan mereka, mendoakan anak-anak didik mereka, mendoakan apa yang mereka kerjakan. Bisa seperti itu. Jadi kita menyediakan dana dan doa jika dana itu ada. Tapi kalau dana itu tidak ada, kita bisa dukung di dalam doa. Kita mau lakukan semua itu, semua sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Apa sih loh keuntungan yang kita dapatkan jika kita mau hidup taat sama Tuhan? Satu, Tuhan akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dua, Tuhan mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tiga, Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kalau Abraham yang taat dan patuh diberkati secara berlimpah-limpah, lo percaya kita yang mau taat dan patuh juga akan diberikan berkat yang sama, berkat yang berlimpah-limpah oleh Tuhan. Amin. Nah, kenapa sih kita harus taat dan berbuat baik loh Adik-adik, kita percaya kan Tuhan itu ada walaupun kita tidak melihat fisiknya. Tuhan itu hadir di dalam hidupnya kita. Masih ingat kan cerita dari Losayanti di minggu pertama, iman dan Allah. Bagaimana cara kita bisa tahu ada Tuhan dalam hidupnya kita? Kita bisa melihat semua ciptaannya yang luar biasa ini. Itu kita bisa tahu ada Tuhan. Nah, dan sebagai rasa syukur atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, disitulah kenapa kita harus taat dan berbuat baik. Karena kalau tidak ada anugerah keselamatan, kita akan binasa adik-adik. Jadi itulah alasan kita melakukan hal-hal yang baik dan hidup taat kepada Tuhan. Doa selamat berjuang melakukan hal-hal yang keren bagi Tuhan. Setiap perbuatan baik yang kita kerjakan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita masuk di dalam Ebenezer Journey of My Faith ini. Lo mau ngetes nih ingatan adik-adik semuanya. Masih ingat gak? Dari minggu pertama sampai minggu kelima. Ayo dilihat petanya. Perjalanan iman kita berjalan selama berapa minggu? 5 minggu. Yang minggu pertama, iman dan Allah disampaikan oleh Losayanti. Kita masuk pada minggu yang kedua. Minggu yang kedua waktu itu yang nyampein Losotimo, yaitu iman dan relasi. Di dalam cerita ini ada satu tokoh Alkitab yang diangkat, yaitu seorang sosok pribadi yang sangat bergaul dengan Tuhan tuh. Hidupnya itu menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Dia adalah Henok. Minggu yang ketiga, kita dengar cerita dari Losa Kristanto, yaitu iman dan ketaatan. Di mana dalam tokoh Alkitab ini
Dia adalah sosok pribadi yang taat, yang dengar-dengaran, dan karena ketaatannya, karena kepatuhannya sama Tuhan, dia dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Allah. Dan dia adalah Nuh. Pada minggu yang keempat kita mengingat nih, ada Lose Tantan. Lose Tantan bawain tentang iman dan penderitaan, di mana dalam kisah iman penderitaan ini diangkatlah sosok tokoh seorang Yusuf. Walaupun di dalam kehidupannya banyak penderitaan yang dia hadapi, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Allah terus menyertai kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf selalu hidup di dalam Tuhan. Minggu yang kelima, Lose ini nih yang cerita. Tadi di awal kan Lose udah bilang kan ceritanya tentang apa? Iman dan perbuatan. Wah, dalam tokoh pada hari ini kita belajar dari tokoh Abraham. Seorang yang taat, orang yang sangat luar biasa, mempersembahkan sesuatu yang spesial, yang paling berharga dalam hidupnya. Luar biasa ya, itu semua karena ketaatannya kepada Tuhan. Kita bersyukur kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang begitu berharga di 5 minggu yang sudah kita jalani di bulan Agustus ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk di dalam ayat hafalan dulu ya. Yakobus 2 ayat 22. Kita akan sama-sama membaca Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayo kita tutup di dalam doa cerita pada hari ini. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh selama 5 minggu masuk di dalam pengajaran perjalanan iman. Bagaimana kita boleh diajarkan menjadi sosok yang taat dan patuh kepada Tuhan. Mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi pribadi yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan kerohanian kami bersama. Jaga dan sertai kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi lebih baik ke depannya. Pakailah kami Tuhan yang masih kecil ini untuk kami memiliki kehidupan. Kalau Tuhan mengaruniakan sesuatu yang hebat di dalam kehidupan kami, kami pintar, kami menjadi anak-anak yang hebat, kami tidak sombong. Namun kami boleh pergunakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat cerita firman-Mu. Kami bersyukur bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya ditransfer ke nomor rekening gereja. Nanti minta tolong papa mama ya untuk transfer. Nah kita akan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga telah memberikan persembahan, kita akan berdoa ya. Semua lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Anak-anak sekolah minggu boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami sudah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Berkati Papa Mama, berkati gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan Amin. Terima kasih untuk Losianti yang telah membawakan doa persembahan. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selama-lamanya. Semuanya bangkit berdiri ya. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sampai sekarang masih ada di sini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Oleh karena itu, Lose mau mengajak kita semua untuk kembali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali lagi mengucap syukur pada hari ini kami telah menyelesaikan akan ibadah kami. Terima kasih Tuhan ketika kami masih bisa memuji Tuhan, ketika kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, biar itu dapat terus menolong kami untuk kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan atau akan mengakhiri ibadah kami saat ini, biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.